pertama sih orang tuanya dulu jangan merespon secara berlebihan. Oke. Gitu. Misalnya anaknya hentak-hentakin kaki, terus merasa tersinggung gitu Iya, kan orang tuanya betul, gitu. betul. Padahal sebenarnya saat itu anak tuh lagi mengekspresikan emosi yang di Perasaannya. sekolah gitu ya mungkin. Halo Bunda, selamat datang kembali di podcast Generos, persembahan spesial dari Generos sebagai teman Bunda dalam mendampingi nutrisi harian sekecil. Halo, balik lagi bersama saya Prisa dan Kak Feby. Balik lagi nih ya Kak ya. Ya. Nah, tapi di sini untuk ayah Bunda yang belum tahu Generos itu apa, Generos merupakan suplemen herbal untuk anak yang terdiri dari 100% bahan alami. Fungsinya buat apa sih Kak Generos itu? Oke, ini bisa jelasin ya ayah Bunda ya. Fungsi Generos itu untuk membantu mengatasi anak gangguan yang bicara atau speech delay. Bisa meningkatkan kecerdasan, juga bisa meningkatkan imun tubuh anak. Jadi ayah bunda bisa langsung aja nih kalau misalnya mau tahu informasi seputar Generos bisa langsung follow atau ikutin sosial media yang ada di bawah ini. Oke, balik lagi nih Kak Feby. Masih Oke, semangat Kak. ya? Semangat dong. Semangat untuk mengedukasi ayah bunda yang ada di rumah. Siap. Oke, tadi kan kita udah berbicara tentang peran orang tua gitu ya di segmen 1. Iya. Nah, untuk ayah bunda yang belum nonton, boleh langsung nonton. Linknya ada di mana? Linknya ada di description box ya. Jadi ayah bunda tonton dulu segmen 1 baru ke sini gitu. Nah, tadi ya kayak kita udah bahas tentang peran orang tua dalam membentuk karakter anak di bulan puasa. Nah, sekarang kita akan bahas terkait dengan mental anak selama bulan puasa gitu kan. Oke. Jadi bantu si kecil tetap tenang dan bahagia. Nah, kuncinya itu ya kan. Untuk pertanyaan pertama nih Kak. Oke. Bagaimana sih perubahan pola makan dan pola tidur gitu ya selama Ramadan atau selama puasa yang dapat mempengaruhi emosi dan perilaku si kecil? Oke, ini aku relate ke pengalaman dulu ya. Boleh. Jadi biasanya anak-anak itu kan kalau sahur tuh masih ngantuk banget. Pasti. Jadi iya kan, nggak kayak kita, kalau kita sahur, wih semangat, ayo makan. Tapi kalau anak-anak itu kan masih ya udah ngantuk apa aja. Jadi makanannya itu terkadang itu kurang cukup gitu ya, sekedar makan aja. Benar-benar. Nah itu kan membuat mereka lebih mudah lapar. Ya jadi lebih mudah cranky. Iya. Namanya anak lapar kan, jadi udah menjelang jam 12 udah ya aku buka aja deh gitu. Karena kualitas asupan gizi di sahurnya itu sebenarnya kurang. Itu berpengaruh juga ya Kak ya? Iya dong. Jadi kan ketika fisiknya belum optimal gitu ya, pasti kan ngaruh juga ke kematangan emosinya. Bagaimana mereka bisa mengelola emosi-emosi negatifnya seperti itu. Itu jadi pola makan memang ngaruh banget. Gitu. Kemudian saat berbuka kita juga harus lihat juga nih, jangan-jangan anak ngejar di yang manis-manis, seger-seger, akhirnya yang benar-benar yang ada protein, karbohidrat dan yang dibutuhkan anak itu justru udah kenyang. Nah, gitu kan. Padahal selama bulan puasa ini anak kan diharapkan tetap fit ya. Betul. Jadi itu sih yang pengaruh banget dari pola makannya gitu. Oke, nah sekarang ya ini mungkin yang Prisa tahu gitu ya Kak ya. Makanan zaman sekarang kan bervariasi. Iya. Kan? Apalagi mecin. Iya. Generasi mecin ya mungkin Yes. ayah bunda ya. Tapi kan nggak bisa dipungkiri juga ya kayak bahwa ya memang zamannya seperti itu. Tapi kan di sini ayah bunda juga harus bisa mengontrol ya kan Iya, bagaimana iya, asupan yang tadi sudah dibilang Kak Feby gitu kan, dari proteinnya, karbonya itu dia harus disesuaikan. Nah, tapi kira-kira makanan-makanan yang Prisa sebutkan tadi gitu ya kayak makanan-makanan micin, terus juga minum-minuman manis gitu. Itu tuh berpengaruh kan ya kepada emosional anak. Nah, itu tuh kenapa sih Kak gitu? Mungkin dari sisi psikolognya tuh apa yang mempengaruhi gitu? Dari kandungannya kah gitu? Atau mungkin memang dari cara anak itu mengelola makanannya kah atau seperti apa? Iya, mungkin kalau dari kandungan gizi rasanya bukan kompetensi aku ya untuk betul. jelasin ya, tapi secara psikologis nih kan, anak kan pengen mendapatkan pemuasan kan, gitu. Jadi rasa manis, rasa segar, dingin gitu kan, itu kan anak-anak zaman now itu kan serba instan. Betul. Jadi secepat itu, nah kan beres gitu ya. Nah jadi justru kita harus bisa menunda itu.
atau membatasi. Oke, boleh tapi sekian. Dan kan yang tadi generasi micin itu kan tergantung siapa yang beliin ya. Ayah bunda ya pasti ya. Iya kan, kecuali kalau udah besar mereka kadang suka yang sedikit-sedikit tuh beli sendiri dan diam-diam. tapi iya kalau si kecil kan kita yang bertanggung jawab gitu. Kadang-kadang anak minta ini kan balik lagi ke kitanya mengizinkan atau enggak, atau sekalian kita kasih alternatif makanan yang sehat semua. Gitu. Jadi 5 pilihannya tapi 5 sehat semua. Gitu kan. Jadi apapun yang dipilih aman. Gitu. Jadi batasi pilihan, yang penting pilihannya itu tetap sesuai dengan gizi yang seperti itu. Oke, berarti memang harus dari ayah bunda juga ya, bagaimana cara mengatur makan tersebut ya, pola makan gitu ya. Betul. Kan menu-menu sahurnya, menu-menu berbukanya mungkin ya gak apa-apa ya Kak ya untuk nyoba sedikit gitu ya, asal jangan keterusan karena kan berbahaya juga ya Kak ya, sayang sekali rasanya kalau misalnya si kecil hanya emosi karena kebanyakan konsumsi makanan-makanan yang banyak mengandung garam. Betul. Oke, nextnya nih Kak, apa sih tanda-tanda gitu loh bahwa anak ini mengalami kelelahan emosional selama berpuasa gitu ya Kak ya, dan gimana nih cara mengatasinya? Mungkin kan ada yang suka marah-marah gitu, padahal kan udah dikasih tahu secara baik-baik gitu. Nah, kira-kira gimana tuh Kak? Iya, jadi apalagi anakku tuh salah satunya memang nggak tahan lapar. Jadi kesenggol dikit, wah langsung marah gitu ya. Nah, jadi senggol memang bacok. iya, jadi bener-bener nggak tahan lapar. Nah, ini kan perlu kita sikapi ya. Jadi bagaimana anak tuh tetap tenang. Jadi ketika sudah mulai gerasak gerusuk gitu. Nah, cepet deh kasih kalau anak-anak yang modelnya kinestetik gitu ya, nggak bisa diem. Kasih aktivitas yang melibatkan gerak fisik, tapi jangan yang capek banget gitu ya, karena kan lagi berpuasa. Misalnya gambar atau origami atau pokoknya dia gerak aja. Ya, atau misalnya anak yang auditori nih. Nah, mungkin kita bisa menenangkan dengan mendengarkan misalnya yang musik yang menenangkan. Iya, relaksasi kayak gitu ya, atau suara ibunya ya, bunda minta tolong ya, suaranya dimerdukan gitu. Nah, gitu kan. Nah, anak baru datang kan langsung gimana tadi gini atau baru ujian kan. Gimana tadi ini bisa nggak? Udah lapar ditanya-tanya gitu. Nah, adalah yang visual. Kita bisa ajak anak tuh gambar tema Ramadan gitu kan, atau misalnya menghias dan lain sebagainya. Itu sih yang membantu mereka tetap bisa tenang meskipun dalam hati udah berbagai macam emosi ya. Seperti itu. Gitu. Berarti memang dasarnya itu adalah alihkan dulu ya kayak emosinya si kecil, walaupun memang sebenarnya harus divalidasi nggak sih Kak kalau emosinya itu, karena kan sekarang kan mungkin zaman sekarang kan ya harus kalau misalnya anak tantrum gitu ya, kita harus mungkin dari ayah bunda ya tahan dulu deh, nggak apa-apa anak tantrum dulu gitu kan. Nah, bagaimana tuh batasannya mungkin pada saat puasa? Apakah langsung aja nih ayah bunda langsung alihkan gitu, atau memang ada prosesnya dulu gitu? Ya, jadi kembali lagi ke anak ya. Jadi mereka tuh love language-nya apa lah gitu ya. Jadi kalau misalnya memang sentuhan, ya mungkin dengan pelukan, dengan belayan, itu cukup gitu, tanpa harus divalidasi. Karena membuat mereka, ya apa sih gitu kan, oke divalidasi itu so what gitu. Tapi dengan belayan, gitu ya. Tapi kalau misalnya memang dibutuhkan afirmasi, anak-anak yang butuh diberikan apresiasi ya mungkin dengan validasi itu. Jadi kita nggak bisa menyamakan semua anak dengan treatment yang sama. Karakter anak kan beda-beda. Ada yang misalnya temperamennya itu yang memang slow to warm up gitu ya. Jadi bisa tapi lama. Ya mungkin kita kasih waktu dulu tantrumnya selama batasannya tidak menyakiti diri dan tidak menyakiti orang lain. Gitu. Jadi lama-lama dia bisa, ya udah aku nyaman nih, meskipun takes time gitu ya. Nah, jadi tergantung dari karakteristik anak kita tersebut. Jadi memang ada polanya juga ya dari ayah bunda ya untuk nge-treatment gitu ya untuk si kecilnya. Walaupun memang ada beberapa anak yang mungkin butuh validasi emosinya itu beda-beda gitu ya. Ada yang verbal gitu ya kan, kayak atau mungkin dari sentuhan gitu kan, physical touch ya. Physical touch gitu ya kan. Jadi kayak emang harus benar-benar disesuaikan lagi ya, balik lagi ke karakter anaknya itu sendiri. Nah, kalau misalnya di sini ya Kak ya, biasanya kan si kecil sedang bersekolah, apalagi mungkin sedang ujian ya Kak ya. Iya, baru kelar kan minggu lalu. Anaknya Kak Febio
Aku ada yang SMA kelas Oh, 3, udah gede ya? ada yang SMP, ada yang masih 7 tahun. Oh, Jadi jadi semua, sudah beragam iya, ya? semua masa ada. Jadi udah sekolah ya? Ada skala kelas Oke, 1. nah ini tepat banget ya dari Kak Feby sebagai psikolog anak dan juga seorang ibu di rumah tentunya ya bagaimana sih Kak gitu ya cara membantu anak agar tetap ceria gitu, tidak mudah lelah saat bulan puasa untuk aktivitas sekolahnya. Karena kan udah banyak ujian, lagi puasa gitu ya kan. Ya, gimana Kak caranya gitu untuk mengontrol hal itu? Jadi aku kan punya 3 anak ini, memang tiga-tiga beda-beda ya gitu. Bahkan anak kembar juga sebenarnya beda Oh ya. iya. Nah, jadi kita lihat yang pertama minatnya dulu. Yang satu nih bikin hasil karya. Jadi sebelum Ramadan tuh aku udah kumpul-kumpulin, nih apa yang bisa digunting, nih apa yang bisa ditempel. Oke. Ujian juga gitu. Mungkin yang lain misalnya di drill ya, misalnya ngafalin atau apa. Kalau aku enggak, misalnya kayak kemarin tuh tema tentang Pancasila. Itu aku gunting-guntingin Kak, tempel di kulkas. Jadi nggak kerasa selama berpuasa mereka belajar sebenarnya, nggak main. Iya, Nah, tapi karena kita kemas dalam bentuk bermain, itu menjadi suatu permainan yang mengasihkan, bukan proses belajar. Nah, kalau yang satu lagi itu memang auditori banget, jadi lebih ke musik gitu. Jadi biarkan belajar ya dengan caranya sendiri. Apa ngerekam materinya terus didengerin lagi. Pokoknya harus ada suara gitu kan. Iya, betul. Nah, yang satu lagi harus gerak. Nah, jadi di combine abis ujian udah ngafalin, nyatet dan lain sebagainya, abis itu nari. Besoknya abis ujian nari lagi. Gitu. Iya, jadi beda-beda. Yang penting mereka tetap bisa menikmati ujian dan puasa dengan optimal. Oke, berarti memang harus sesuai dengan minat si kecil itu Iya, ya Kak ya? betul. Kalau misalnya ayah bunda di sini udah tahu gitu ya kan ya untuk minatnya si kecil tuh gimana sih gitu kan, bisa jadi musik tadi ya seperti Iya. anaknya Kak Feby gitu kan ya, musik atau mungkin dari nari gitu ya, atau bahkan juga dari permainan-permainan di rumah gitu Iya, ya. Itu betul. juga kadang sih yang mungkin ayah bunda bisa lakukan juga ya. Kadang juga cara belajar gitu ya kan, cara mengajarkan atau cara membimbing si kecil itu kan tidak hanya ayo 1+1 itu berapa gitu kan. Iya, itu kan juga betul. bisa di berbagai cara gitu ya, seperti ngebentuk kertas gitu ya. Itu sangat amat bermanfaat nih untuk ayah bunda. Oke, next nih kayak kalau misalnya si kecilnya itu sudah memang udah beranjak dewasa gitu ya, mungkin sudah SD gitu ya, 7 tahun gitu. Kadang kan emosi itu kan datang dari lingkungan. Iya, Ya betul, kan? betul. Nah, gimana ya cara mengatasinya ya? Mungkin karena di sini ayah bundanya juga nggak terlibat langsung gitu. Nah, mungkin jadinya si kecilnya itu tuh emosinya dibawa ke rumah. Gitu ya kan, kadang kan ada yang bisa dibawa ke rumah kan pada saat di sekolah. Nah, gimana nih cara ayah bunda untuk mengatasinya? Yang pertama sih orang tuanya dulu jangan merespon secara berlebihan. Oke. Gitu. Misalnya anaknya hentak-hentakin kaki, terus merasa tersinggung gitu kan orang tuanya gitu. Padahal sebenarnya saat itu anak tuh lagi mengekspresikan emosi yang di sekolah gitu ya mungkin ya, atau di lingkungan tadi. Jadi yang pertama kita bereaksinya juga jangan berlebihan. Oke. Tetap kasih kesempatan anak untuk mengungkapkan dulu. Ketika udah tenang baru kita tanya, adik kenapa tadi gitu. Jadi anak juga merasa diberikan kesempatan gitu kan. Kemudian ketika bercerita jangan disambi. Jadi kadang kita sambil buka WA gitu, sambil masak gitu kan, nonton drakor. Gitu. Jadi sebaiknya memang kita listen ya, nggak cuman hear tapi kita listen ketika mereka cerita. Nah, itu membantu banget sih Kak untuk mereka bisa mengungkapkan emosinya ya tadi itu ya dari mana-mana, tapi utuh keluarnya. Setelah itu baru kita kasih alternatif. Kalau anak umur 7 tahun kan belum bisa kita ajak diskusi ya. Jadi kita kasih pilihan. Oke, tadi teman kamu diemin kamu. Terus kira-kira kalau itu terjadi lagi, apa nih yang kamu mau lakukan? Apa kamu tetap ajak bicara? Atau misalnya kamu diemin dulu? Atau misalnya kamu cerita sama bu guru dulu deh sebelum cerita sama bunda gitu. Jadi kita kasih alternatif supaya mereka next time mereka tahu, oh iya aku punya solusi loh selain memendamnya dalam hati. Iya, oke. Berarti memang harus perasaannya juga harus divalidasi lagi ya, Kak ya. Walaupun memang ada beberapa anak mungkin tentunya juga beda-beda gitu, tapi biarkan anak meluapkan dulu gitu ya, baru diajak berbicara atau komunikasi. Wah, itu bermanfaat sekali sih. Nah, kira-kira gimana nih ayah bunda, apakah sudah melakukannya di rumah gitu ya kan, untuk memenuhi rasa kasih sayang terhadap menyampingkan rasa emosional kepada si kecil gitu. Kalau misalnya udah tadi yang disebutkan oleh Kak Feby gitu ya kan ya, dari cara diskusinya, pendekatannya,
cara tahu minat si kecil? Apakah bunda dan ayah sudah mengetahui? Komen di kolom komentar. Oke, nah tadi ya Kak ya, kalau misalnya kita berbicara tentang termasuk ke lingkungan ya, tadi kita udah berbicara ya, terus juga kan di sini kan namanya keluarga gitu kan, membentuk suatu lingkungan juga gitu kan ya. Nah gimana sih dan atau seberapa besar sih pengaruh gitu ya lingkungan keluarga gitu kan, baik itu mungkin dari ayah ibu, kakek nenek gitu kan ya, atau adik kakak gitu kan ya, pengaruhnya tuh apa gitu loh dalam menjaga kesehatan mental anak selama bulan Ramadan. Wah itu luar biasa sih ya, apalagi orang tua sih, itu yang utama ya. Jadi bagaimana mereka bisa memanage tadi emosinya, pasti capek kan pulang kerja gitu ya, tapi begitu masuk ke rumah ya posisinya bukan sebagai karyawan lagi gitu, posisinya sudah statusnya sebagai ayah yang dirindukan pastinya kan. Betul. Jadi ketika membawa energi yang positif, emosi yang matang ya pasti anaknya juga akan terbawa karena energi itu kan menular ya. Betul. Gitu. Jadi ketika diajak disapa juga nyautnya enak gitu ya. Nah itu sih perlu kematangan sebenarnya dari sisi orang tua untuk bisa memberikan tadi role model dan juga mentransfer emosi-emosi yang positif seperti itu. Nah kita bisa bayangkan kalau orang tuanya nggak mateng nih gitu ya, apalagi sampai berantem depan anak di bulan puasa misalnya gitu ya, atau marahin kakaknya depan adiknya gitu atau misalnya membandingkan mereka dan lain sebagainya. Iya karena suka banding-bandingin tuh. Dan itu terjadi ketika mereka tetap harus menahan lapar dan haus, baru-baru belajar, kemudian ditambah dari sisi psikologisnya juga seperti itu gitu kan, kita kebayang betapa beratnya. Jadi apa yang mereka lalui sekarang bisa sangat dibantu gitu ya, disupport ketika kita memberikan emosi dan suasana yang positif. Ya. Gitu. Berarti juga kan harus dari ayah bunda dulu ya gitu ya, untuk menjadikan suasana rumah itu tuh menjadi suasana yang positif gitu ya. Mungkin ya nggak bisa kita pungkiri juga ya Kak ya, kalau misalnya emosi itu kan kadang juga ya susah kita hilangkan begitu aja, tapi bisa ayah bunda kontrol gitu ya, apalagi kan di hadapan anak gitu ya. Mungkin kalau misalnya ayah bunda ada masalah di luar gitu kan, jangan sampai dibawa ke dalam rumah gitu ya. Mungkin setuju banget. Dibawa ke rumah ya hanya beberapa saat aja gitu ya, kayak mungkin hanya ingat itu nggak apa-apa ya kayak, tapi untuk diluapkan atau jadi lampiaskan itu sangat dihindari sih. Iya, ini hati-hati ya bunda ya. Nah untuk yang pertanyaan kelima nih ya kayak mungkin ini pertanyaan juga udah menyakup semuanya sih gitu ya. Tipsnya nih Kak untuk para ayah bunda gitu kan, agar suasana Ramadan itu tetap menyenangkan dan penuh makna bagi anak. Luar biasa ya. Iya. Ya pastinya dimulai dari diri sendiri sih gitu ya. Ketika kita sudah bisa berdamai dengan diri sendiri, itu pasti enak sih untuk ke anaknya, komunikasinya gitu. Jadi yuk sama-sama kita penuhi nih ayah bunda kebutuhan kita dulu ya. Jangan-jangan selama ini kita butuh didengar tapi nggak ada yang dengerin. Gitu. Kita butuh diapresiasi tapi dicuekin. Nah itu kita benahi dulu diri kita. Kemudian jangan lupa libatkan anak-anak di dalam aktivitas di bulan Ramadan. Gitu. Jadi biar ketenangannya itu optimal gitu ya, ibadahnya bareng. Kemudian dijalankan itu pelan-pelan, jangan gerasak gerusuk gitu, apalagi dengan banyak tuntutan. Gitu. Kemudian yang ketiga konsisten. Gitu. Jadi konsisten nih biasanya nih. Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, jangan lupa minggu keempat. Masih ada minggu keempat ya. Jangan langsung lebaran. Iya, makanya. Terus langsung ya itu tadi senantiasa memberikan apresiasi terhadap proses dan usaha. Berarti memang tadi ya sudah disebutkan juga dari Kak Feby ya kan. Ayah bunda coba untuk damai dengan diri sendiri. Tapi aku setuju banget sih Kak gitu. Karena kan ketika kita belum damai sama diri sendiri, kita juga bingung ya gimana caranya nih. Kalau kita tuh belum 100% nih, kalau misalnya kita butuh perhatian juga, tapi kita juga nggak bisa perhatian ke anak malah nantinya gitu ya kayak. Jadi memang ayah bunda di sini harus yang pertama itu damai sama diri sendiri gitu. Karena kan memang di sini ayah bunda kan bekerja sama gitu ya kayak. Dalam keluarga itu pasti ayah bunda kerjasamanya tuh harus lebih erat lagi gitu ya kan ya, karena kan anak itu kan melihatnya role modelnya itu dari ayah bunda gitu ya kan, karena bagaimanapun juga kalau misalnya ayah bundanya punya permasalahan mungkin dihadapin di depan anak itu kan menjadi
kok ayahku sama ibu aku aja kayak gini gitu Iya, ya, betul, gitu kan. betul. Itu menjadi salah satu masalah juga nantinya ya, untuk kestabilan emosi anak juga berpengaruh ya Kak ya. Iya. Jadi mungkin itu ya Ayah Bunda ya. Nah, nggak kerasa nih Kak, kita udah di sesi akhir cepet gitu banget, ya. Cepet Kak banget ya. Prisa. Masih mau Iya ya. masih lagi ya. Tenang aja Kak, kita masih ada next podcast yang siap, lain ya. siap dengan senang hati. Oke. Nah, karena ini Iya. spesial banget bulan Ramadan gitu ya. Kayak, karena kan juga Generos ini kan membantu ayah bunda juga ya untuk mendampingi nutrisi si kecil ya kan. Baik itu secara mentalnya gitu kan ya, secara kesehatan di dalam tubuhnya, itu kan juga Generos tuh selalu mendukung untuk ayah bunda memenuhi tumbuh kembang si kecil. Nah, closing statementnya dong Kak untuk ayah bunda nih selama bulan Ramadan dalam membentuk karakter anak di bulan puasa. Oke ya, jadi tadi kita udah bahas ya, mungkin closing statementnya mengingatkan aja bahwa sebenarnya anak-anak itu sangat membutuhkan role model dari orang tuanya. Anak-anak itu bercermin dari kita, gitu. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, itu sebenarnya warisan yang sebenarnya, gitu ya, kenangan yang manis, gitu ya. Jadi grab the moment, ketika misalnya puasa ini buka puasa bersama di sekolah, hadir ya ayah bunda, gitu. Itu adalah momen dimana anak-anak ini ingin berbuka puasa bersama teman-teman dan juga orang tuanya. Jadi grab the moment dan jadikan bulan puasa ini, bulan Ramadan ini bulan-bulan yang sangat dirindukan anak. Oke, nice banget Kak. Terima kasih. Sama-sama Kak closing Prisa. statementnya ya Bunda ya. Jadi itu ya Bunda kesimpulannya ya untuk apa ya? Menyeimbangkan mental dan emosi anak gitu ya. Mungkin ayah bunda di sini juga perlu ketahui dulu ya untuk berdamai dengan diri sendiri gitu ya kan, menciptakan suasana di rumah seperti suasana yang positif gitu kan ya. Terus juga membentuk karakter anak dengan cara apa? Mengikuti minatnya mereka gitu kan ya. Usahain tetap positif gitu ya. Walaupun ada beberapa ujian atau mungkin cobaan-cobaan gitu ya, pasti akan terlewati selama ayah dan bunda masih tetap bersama si kecil gitu. Karena bagaimanapun juga kan keluarga kan saling menguatkan dan saling membersamai gitu ya. Oke, nggak kerasa nih ayah bunda kita udah di penghujung acara. Terima kasih banyak Kak Feby. Terima kasih Kak Prisa atas kehadirannya dan sudah sharing bareng sama ayah bunda di sini. Semoga diskusi kita kali ini ya kayak sangat buat ayah bunda ini sangat bermanfaat gitu ya. Dan juga untuk kesehatannya si kecil semoga akan selalu terpenuhi, baik itu dari sisi emosional maupun dari kesehatan di dalam tubuhnya. Oke deh, ayah bunda mungkin itu aja ya yang bisa kita sampaikan. Nah, untuk ayah bunda jangan lupa untuk like, komen dan juga subscribe dan share video ini agar apa? Agar ayah bunda bisa juga memberikan edukasi untuk keluarga Indonesia sehat di luar sana. Oke deh, mungkin ini aja yang bisa Prisa sampaikan untuk Kak Feby, dan Kak Feby juga pamit undur diri pastinya ya. Sampai jumpa di podcast Generos selanjutnya. Podcast Generos, anak cerdas, anak lancar bicara.